Kalau kita memelihara ikan koi itu bukan memelihara ikannya, tapi memelihara airnya. Oh. Lah amonia itu menjadi racun bagi ikan koi. Bagi ikan. Oh. Ikannya itu hanya seneng jadi tidak saya hitung. Niatkan dulu hati Anda itu mencari kebahagiaan. Selamat sore kawan-kawan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita berada di Dusun Mutihan, Sri Martani, Piungan, Bantul. Kita berada di Omah Koi, miliknya salah satu warga Sri Martani yang namanya Kang Kholis dari Dusun Kuasen. Nah, beliau ini sudah merintis usaha koi sudah cukup lama. Nanti kita akan tanya ke beliau sudah berapa lama beliau memelihara atau berbudidaya ikan koi dan berapa hasil yang bisa didapatkan, bagaimana caranya, tips dan triknya untuk berbudidaya koi. Tapi sebelum kita menyaksikan video selengkapnya, teman-teman silakan di subscribe terlebih dahulu channel Pangripta, dan ayo kita berbuat kebaikan dengan memencet tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman yang lain agar channel ini lebih bisa bermanfaat, memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, gagasan, ide, dan lain sebagainya untuk panjenengan semua. Dan tidak perlu panjang lebar, kita langsung masuk ke dalam, ketemu Kang Kholis untuk diskusi bareng, bercerita bareng, belajar bersama-sama tentang ikan koi setelah video yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sore hari ini kita berkunjung ke Omah Koi di Dusun Mutihan, Sri Martani, Piungan, Bantul. Nah, kita sudah ketemu dengan ownernya, pemiliknya Omah Koi. Nah, ini kebetulan salah satu tokoh di Sri Martani juga yang menggeluti dunia usaha, berwirausaha di bidang perikanan, terutama ikan koi. Nah, nanti kita akan diskusi atau mungkin sharing lah banyak hal tentang seluk-beluk ikan koi, kira-kira bagaimana cara memeliharanya, terus kira-kira cuannya berapa. Nah, ini biar untuk menjadi semangat teman-teman dalam berusaha, terutama yang suka atau hobi dengan ikan, wabil khusus ikan koi. Nah, ini ada Kang Kholis. Sugeng sonten Kang Kholis. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kan jenengan kan kayaknya sudah memelihara koi sudah sejak lama. Ini sebenarnya mulainya dari tahun berapa, Kang? Untuk kami alhamdulillah untuk pemeliharaan ikan koi sebenarnya kalau kita lihat dari sejarah, sebenarnya niat untuk memelihara ikan koi itu sejak lama. Ketika saya masih di meja belajar SMA. Cuman kan untuk di saat tahun itu kan masih mahal harganya. Iya. Jadi untuk anak sekolah nggak mungkin lah. Iya. Nah, mau memelihara ikan koi ya. Ya hanya itu hanya terniatkan aja, tapi belum terwujud. Dan itu lama nggak saya pikirkan. Iya. Nah, ketika pandemi 2019, keinginan itu muncul kembali, untuk memelihara ikan koi. Ya, kebetulan saja kalau dulu belum punya dana, ya,
Delalah dapat 2019 di dana. punya dana. Kenapa punya dana? Kalau dulu belum bekerja, Ya, sekarang sudah sudah bekerja. Kebetulan lagi tahun 2019 kan pandemi. Ya. Ngapain ya pandemi? Betul. Akhirnya itu muncul keinginan itu. Akhirnya kita ngobrol sama keluarga, bagaimana Bu, saya menginginkan mau ngapain ya pandemi ini, gulung kan kurang Ya. bagus. Akhirnya kita sepakat untuk mencoba memelihara ikan koi. Tapi niat pertama itu hanya sebagai untuk kelangenan, Ya, hobi. untuk hobi, hiasan rumah, taman rumah, atau hiasan kita buat taman di longkang, kita kasih ikan koi. Ya memang perjalanan itu banyak kendala. Ya. Ketika kita memulai memelihara ikan koi. Kendalanya itu ketika kita belum tahu ilmunya. Ya ketika kita membeli terus kita pelihara, karena kita belum punya modal ilmunya, ya kita beli 1-2 hari mati. Karena kita belum tahu ilmunya. Ya, dan itu sering kita ngingu mati. Ya. Ngingu mati. Akhirnya sampai sekitar 2 atau 3 bulan. Ki apa itu katanya. Terus terniat untuk niat belajar memeliharakan koi itu. Nah, alhamdulillah kita ada referensi dari teman-teman, terutama di WS Koi, di Center Koi, terus tempat-tempat lain yang sekiranya mereka itu bisa buat belajar itu. Bisa untuk mengaih ilmunya itu. Alhamdulillah setelah kita mendapatkan ilmunya, akhirnya 3 bulan kita mencoba beli lagi, kita terapkan ilmunya, alhamdulillah bisa bertahan agak lama dikit memeliharanya. Memang semua mengalami kendala, terutama mati kena jamur, entah itu kena jamur ingsan, entah kena kutu, atau entah mungkin filternya yang tidak maksimal. Nah, itu yang membuat ikan itu tidak bisa lama hidup. Kalau untuk perawatan sebenarnya susah atau mudah, Bang, kayak ikan koi itu? Kalau sudah punya ilmunya itu gampang ternyata. Sebenarnya ada kuncinya. Ya. Kuncinya itu di air. Jadi ikan koi itu pada prinsipnya di air. Jadi kalau kita memelihara ikan koi itu bukan memelihara ikannya, tapi memelihara airnya. Gitu. Di situ perlu ada keasaman tertentu atau apa gitu? Ya, untuk air atau cukup hanya mengalir gitu? Kalau ikan koi itu ada temperatur kayak macam pH-nya sekian, standarnya sekian, terus nanti ada suhunya sekian. Nah itu biasanya kalau ya kadang orang itu belajarnya tuh apa ya, memelihara itu hanya bodon. Sementing kolam itu resik, bersih, nggak banyak kotoran, insya Allah ikan itu urip. Nah itu kadang saya terapkan, kadang kita juga menerapkan pakai ilmunya. Kita menggunakan ilmunya itu ketika mungkin ikan ini kok tanda-tandanya agak stres. Ikan stres itu banyak faktornya. Mungkin dari keasaman airnya atau pH-nya yang terlalu tinggi. Nah itu biasanya ikan stres. Pengaruh ya? Pengaruh. Kalau ikan sudah stres, itu nanti akan muncul jamur. Dia mengeluarkan lendir banyak, sehingga lendir itu memunculkan jamur nempel-nempel itu ya. Bisa jamur insang, bisa jamur sisirip itu. Berontok nih, ya, dan berontok, tubuhnya berontok, sisipnya, sisi edo hilang, luka. Oke. Jadi semua memang ada teorinya ya untuk pengobatan dan sebagainya. Kalau jenisnya itu ada berapa sih, Kang, ikan koi itu? Wah, saya kalau baca di Google, di buku itu macam-macam, ono sing kaya minyak rambut barang tanco. Iya. Tanco ae. Sing jenenge tanco ki mau minyak rambut ya. Sing tak elingi cuma itu tok. Ya jenis-jenis ikan koi sebenarnya banyak. Artinya semua jenis itu bisa dipelihara di tempat kita bisa.
di tempat di area kita itu bisa, di lingkungan itu bisa. Harus dingin enggak itu? Di udara dingin atau di tempat panas bisa nggak? Panas bisa, tapi kalau kayak di tempat saya ini kan outdoor. Ya. Outdoor itu di lapang lah, Ya. sawah itu kan selalu kena terik matahari. Nah, itu juga ada terik matahari itu juga ada manfaatnya bagi ikan koi. Untuk yang outdoor itu memang harus ada apa ya istilahnya itu ada teori ada ilmunya. Iya. Jadi kalau di outdoor itu paling enggak kedalaman kolam itu 1 meter. Oh. Ya. Itu Karena ikan akan nyaman. Biar airnya nggak panas gitu. Sampai nggak panas, pasti pH-nya Tinggi. enggak standar. Oh, standar iya. ya. Normal. Gitu. Iya. Tapi kalau dangkal ya, tapi kadang juga aneh juga. Itu di tempat saya itu nggak pernah saya kasih aerator, nggak kasih apa, saya biarkan aja. Ternyata ikan koi juga hidup. Tahan lama lagi. Ya artinya kan banyak orang kan mengira kalau memelihara ikan koi kan airnya harus mengalir. Ya. Kalau misal di kolam yang airnya tidak mengalir kan harus ada bantuan pompa, aerator, macam-macam itu. Sebenarnya kalau pompa itu hanya untuk kita memfilter airnya. Oh, untuk sirkulasi Ya, airnya sirkulasi aja. airnya. Oh. Jadi biar supaya kotoran itu tidak menumpuk di situ. Ya, Kalau ya, kotoran ya. itu terlalu banyak nanti muncul amonia. Lah amonia itu menjadi racun bagi ikan koi. Baik ikan. Nah, ikan koi jadi stres, bisa mati di situ. Nah, kalau mau memelihara koi, katakanlah untuk sekedar kelas hobi aja lah. Iya. Itu persiapan apa sih yang harus dilakukan terlebih dahulu? Kalau mau memelihara ikan koi untuk sebagai penghobi, jadi di kelangenan kita, Iya. bagusnya kolam permanen yang di halaman rumah. Yang dipersiapkan itu satu, paling enggak kolam itu dibuatkan chamber. Oh. Chamber itu untuk wadah memfilter airnya. Iya, itu. filtrasi Ya, air. itu. Lah, untuk media-media filter itu banyak sekali. Yang sih ada yang lebih murah, ada yang sangat murah, yang gratis pun ada. Yang mahal juga ada. Yang mahal apalagi banyak. Dari duitnya ya. Iya. Yang paling murah itu bisa pecahan genteng keripik. Oh iya. Nah, pecahan itu dipecah jadi kecil-kecil, dibuatkan apa kayak bagor Ya. panjang itu, terus ditali, Dimasukkan. itu udah bisa. Atau batok kelapa, nah, itu juga bisa. Oh. Ya, Arengnya enggak? Bukan? areng juga bisa areng. Areng bisa ya? Bisa ya. Itu yang sifatnya lebih apa ya, lebih alami, terus ya lebih murah. Iya. Artinya kan berarti kan untuk memelihara sekelas hobi kelangenan itu kan tetap butuh kolam yang sudah di-set, ada filtrasinya dan lain sebagainya. Betul. Nah, kalau untuk skala bisnis kayak punya jenengan ini apa yang perlu disiapkan kan? Kalau bisnis itu kan pendak kita punya tempat yang luas. Luas, Karena katanya dengan semakin kita banyak ikan, kalau kita memijahkan itu kan sekali pijahan bisa 10.000 ekor. Sekali pijah itu bisa Ya. 10.000 ekor. Ya, 10.000 ekor. Lah itu kalau kita taruhan dalam satu kota kan nggak mampu. Ya, Kan setiap ke depan mesti semakin besar ya. besar, otomatis kan harus dikurangi. Iya. Nah itu kita butuh tempat yang cukup. Kalau untuk populasi itu 1 meter persegi bisa berapa ikan kan? Ukuran berapa? Kalau misal katakanlah ukur 2 bulan atau mungkin 5 bulan gitu. Kalau itu bukan ukuran itu. Ukuran itu ukuran senti ikannya. Oh, sentian ya. Ya. Oh, duh. Angel iki ya nih. Jadi kalau ukuran ikannya itu 15 cm, untuk ukuran 2 kali 1 itu paling hanya sekitar untuk biar cepat besar. Itu sedikit. Sedikitnya itu ukuran segitu mungkin diisi 20 ekor ya? ya. Woi, berarti Kalau butuh udah tumbuh lagi nanti dikurangi lagi. Semakin tempatnya gede, ya. ikannya dikit, itu akan cepat pertumbuhannya. Oh, gitu. Ya. Nah, kalau untuk skala bisnis kan butuh indukan. Ya. Itu harga indukan itu berapa? Macam-macam. Dari yang paling murah kira-kira berapa itu? Murah rendah 3 juta. Waduh. 3 juta indukan.
kecuali untuk teman yang setia kawan. Oh, kalau Kadang dipinjami. oh, biasa pinjem induan itu bisa? Bisa. Oh. Kalau udah akrab kayak Ya. aku sama jenengan ya kan. Oh. Sama-sama Pinjem induan. sama apa penghobi. Itu yang dipinjem pejantan atau betina? Biasanya betina. Betina. Iya. Atau Oh. dua-duanya juga nggak apa-apa. Tuh. Kalau Tuh. kalau untuk apa ya? Untuk budidaya itu kan warna kan pengaruh kan? Hmm. Nanti antara induan warna apa dengan apa betina warna apa dengan pejantan Nanti warna apa itu hasilnya apa ya kan? pengaruh enggak itu? Pengaruh sekali. Jadi- Yang lebih kuat gen pejantan atau gen betina? Jantan. Oh. Jantan. Jadi ini kalau kita punya indukan satu, induk betina satu, Iya. yang gede. Bandak kalau kita mau mendapatkan hasil yang Maksimal. berwarna-warna, Iya. nah, itu ada teorinya juga. Nah, itu yang dimainkan pejantannya. Oh gitu. Mungkin kalau yang betinanya itu kohaku Iya. atau polosan, Iya. paling enggak kita ngasih pejantannya itu 2 atau 3. Itu Satu betina 2 sampai 3 pejantan. tergantung kebutuhan dari telur itu sendiri. Kalau Oh. induknya gede, kan Iya. telurnya juga gede. Itu banyak sekali. Paling enggak dikasih pejantan 2 atau 3. Itu. Di samping kita mendapatkan hasil yang nanti apa ya, anak-anaknya itu Iya. bermacam-macam. Biasanya teori seperti itu. Oh. Ya bisa dikasih soa atau dikasih, tapi kadang itu tidak menjadi sebuah patokan. Iya. Kadang- Tergantung selera juga. Enggak. Karena Selera itu- pasar atau selera peternak? Enggak Enggak juga. enggak. Karena ya aneh, kadang juga unik. Di situ letak seninya kita memainkan apa ya, Perpaduan warna itu. perpaduan warna. Oh, gitu. Jadi kalau kita kadang kita mencoba Iya, iya. betina ini saya kasih mungkin kohaku atau kasih soa, Iya. nanti seperti apa. Oh. Kan kayak gitu kita bisa mengotak-atik di situ. Jadi setiap kita memijahkan, kita cari apa jantannya, cari soa, kohaku atau digabung, dan nanti bagaimana hasilnya. Nah, itu bisa untuk referensi ke depannya. Oh, gitu. Oh, kalau kita mau mendapatkan banyak soanya atau banyak sangkenya, menggunakan ini. Oh, Nah, gitu ya. Iya. Oh. Jadi kita harus banyak kreatif di situ. Iya, iya, ya. Artinya perpaduan warna ya. Silangnya itu. Iya. Oh, oke, oke. Kalau punya jenengan ini punya berapa induan, Kang? Ini kemarin saya hanya baru 2. 2 induan. Ya, 2 indukan dan 3 Pejantan. jantan. Tapi sudah menghasilkan ribuan. Ya, alhamdulillah. Sekali menetas saja 10.000 ya kurang lebih. Ya, kemarin saya memijahkan 1 indukan, kasih 2 pejantan, kojaku sama kohaku. Tapi karena keterbatasan pejantan yang saya miliki kan, hasilnya ya Iya. jadi ada yang polosan, Iya. ada yang macam-macam nih Kak. Kalau waktu pemijahan itu rotasinya berapa lama, Kang? Pemijahan 1 malam. Enggak, maksudnya dari pemijah, misal bulan Januari bertelur, katakanlah nanti setelah bertelur itu masanya. bisa bertelur setahun itu bisa berapa kali gitu? Atau Satu tahun bisa 2 kali. Ya. setahun bisa 2 kali? Setengah tahun pesan kalau nggak salah itu. Setengah tahun sekali lah. Berarti setahun bisa 2 kali ya? Ya. Artinya kalau punya 1 indukan setahun 2 kali kan sudah punya paling tidak 20.000 anakan. Ya. Nah, kalau jual anakan itu sampai kisaran berapa itu? Kalau anakan sih sebenarnya tergantung kita sebenarnya. Kita mau dikasih harga berapa? Kisaran harganya rata-rata biasanya berapa? Kalau 1 indukan itu biasanya pakai takaran, Iya. atau mungkin 1 takar, atau mungkin kita hanya patok kira-kira ini 1 ember lah, atau ember Iya. mungkin sekitar 500 ekor lah. Iya. Itu bisa kita jual 300.000. Oh. Iya. Berarti enggak per ekor gitu enggak ya? Enggak. Oh. Nah, kalau buraya kita modelnya entah per Takaran ember, ya? takaran Oh. ya gitu. Yang hitungannya per ekor kalau sudah jadi Kalau indukan. sudah jadi kalau sudah jadi ukuran sekitar 10 atau 10 cm ke atas ya. itu baru hitungannya Bisa per ekor. Per ekor atau Kalau- model paket bisa. Harganya berapa kalau 10 cm 15 cm itu? Tergantung. Rata-rata?
karena koi itu banyak klasifikasinya. Iya. Kan koi itu tidak bisa dikatakan satu macam. Iya. Jadi situ ada koi itu kan ada grade A, grade B dan grade C. Oh dan gitu ya. Oh. Kalau grade A Iya. itu udah spesial itu. Iya. Itu spesial itu dari segi postur tubuhnya, polanya, Iya. belum jenisnya. Mm-mm. Ya. Kalau B itu mendekati A. Oh iya. Ya. Kalau Kalau C C itu udah OP-an lah. sortiran. Sortiran. Sortiran paling ngelek lah gitu. Itu pun ada rupiahnya juga. Paling enggak kalau yang dari hasil seleksi itu kan kalau kita menjual sendiri, Iya. kita bisa menjual per ekor ada yang harga 2.000, 3.000 per ekor. Jadi Di, murah. di ukuran 10 cm Ya. Oh, itu yang grade A. Grade C. Yang grade C. Grade C itu 2000-an. Iya. Kalau grade A bisa sampai berapa itu? Oh, kalau grade A bisa satu ekor tuh yang ukuran 10 cm ya. Iya. Itu bisa 25.000. Oh, Ya. lumayan. Kalau punya 5.000 ekor ya Ya kali-kalikan. besoknya. Ya, artinya kan bisnis di usaha di bidang Iya. perikanan ikan koi ini kan menjanjikan, Iya. cukup potensial untuk menjadi penopang ekonomi keluarga. Betul. Nah, kira-kira ada nggak tips atau trik teman-teman yang mau memulai usaha koi ini kudunya kepiye gitu? Ya paling enggak kita kalau untuk memang betul-betul niat usaha ikan koi, jangan terpancang kita harus laku. Karena niat awal itu kalau saya kalau Iya. saya pribadi ya, niat awal itu bukan karena ekonomi yang kita Iya. kerja, tapi hobi. Oh, Tapi kalau niatnya awal udah bisnis, ha-ha. pendak yang harus dipersiapkan itu banyak sekali, terutama tempat. Ya tempat itu kan kalau kan gini, bisnis koi itu ada yang sifatnya budidaya, Iya, ada yang sifatnya memang pembesaran. enggak, kita kulaan, kita tampung rumah, kita jual lagi. Ada yang sifatnya Oh, gitu. ya, oke. Nah kalau yang sifatnya langsung terjual itu nggak perlu budidaya. Sepenting dua ember, Nah, ember, gue orang telu apa piro, kulak, wes kulak, jual. nah jual. Itu pun Itu hasilnya, bisa, itu. hasilnya sudah lumayan ya. Itu juga lumayan. Tapi kalau mau budidaya ya kalau budidaya itu harus yang disiapkan banyak. Terutama mone. Iya. Artinya modalnya juga tidak Iya, sedikit kan. sedikit. Nah, kalau punya jenengan ini dari pertama kali berdiri sampai sekarang ini, katakanlah sampai balik modal itu berapa bulan kan? Wah, Perkiraan kalau- jenengan itu. Kalau saya tuh niatnya itu hanya seneng sih. Jadi tidak saya hitung. Oh, Tapi seneng kalau- hobi tapi iso nguripi. Nah, gimana? Jadi kita nggak punya apa ya, ya awalnya itu kita hanya hobi senang buat sensasi baru, mencoba untuk samping untuk menghibur hati, Ya. ada nilai ekonomisnya Oh, oke, gitu. oke. Tapi nilai ekonomisnya itu kan yang keberapa gitu. Ya ketika sudah jadi seperti ini, ya kita nggak ngitung. Kalau dihitung benar ya banyak. Kalau dihitung ya mungkin kembali pun mungkin lagi berapa persen ya, gitu. Oh, gitu ya. Karena kita niatnya bukan hanya tidak ngejar itu, tapi kan kita ngejarnya kan, kesenangan. Ya. Kesenangan. Oke. Ya kalau di nominal mungkin untuk modal awal itu paling enggak ya 30-an lah. 30-an Sampai juta ya. 50, ya. Itu untuk buat kolamnya. Oh ya pastilah kolam. Terutama media-media, Iya. media untuk filter itu. Biar tenaganya ya rasa-rasa. Ya, betul. Nah, ya. Kolam udah gede dewe. Kalau untuk pakan mudah didapat atau gimana? Udah. Ada yang sifatnya alami, itu ada yang sifatnya yang Pabrikan. pabrikan juga ada, banyak yang pabrikan. Yang murah ada, yang mahal ada, yang sedang ada. Oh, oke. Artinya Dan kan itu memang cuma di toko pakan selalu ada. pasti ada ya. Ada. Artinya kan tidak ada kendala katanya dengan pakan. Ya, Kalau untuk yang makanan alam itu apa, Kang?
biasanya dipakai untuk? Biasanya untuk untuk hanya untuk apa ya? Untuk tambahan. Untuk tambahan untuk selingan. Seperti buah-buahan. Kayak apa itu? Pepaya bisa. Ya, dicacah gitu. Enggak, kalau pepaya ya cuman di Pepaya matang. iya matang itu. Atau apa itu? Melon, Melon. apa? Semangka. Semangka. Nah, semangka itu ya, semangka itu cuma dibelah, dikokopkan udah dikokopi dewe. Tuh. Itu yang alami. Daun kelor pun bisa. Tapi pokoknya tetap pakai pakan pabrik tadi ya. Artinya untuk memancing warna dan sebagainya itu ya. Semangka itu hanya untuk memacu warna dan sebagainya. Oh, pengaruh juga pengaruh, ya. Semangka itu untuk memperkuat warna. Kalau yang polosan putih dipakani semangka abang jadi abang. Ya tetap putih. Putih ya itu. Kok menawa karena semangka ini kan abang. Jadi abang Jadi abang. Sulapan. Ya siapa tahu ya. Kan kita sama-sama belajar. Nah, terakhir Kang, artinya kan ini kan jenengan sudah yes, nek bagi saya sudah paham lah ya, daripada kalau saya. untuk usaha ini alhamdulillah ya kita sudah menikmati lah. Ya. Hasilnya sudah menikmati. Senajannya belum maksimal tapi kita sudah menikmati hasilnya. Enggak, kalau boleh tahu tadi kelupaan. Jenengan kalau jual itu sampai sejauh mana Kang? Ada orang yang kesini sendiri atau jenengan lewat sosmed atau apa begitu? Awalnya saya menjual itu lewat media online. Online Ya, itu. online. Terus kita online kan ke grup-grup WA dan sebagainya. Akhirnya jatuhnya nanti kan Banyak yang tahu banyak ya. yang tahu, tidak tular dan sebagainya. Nah, itu akhirnya ada yang datang tanpa Ya. lewat media. Udah bawa itu. Ya, alhamdulillah untuk tempat ini mudah-mudahan sudah dikenal. Ya, artinya kalau untuk katakanlah untuk kelas budidaya kan berarti penjualan kan juga tidak susah. Masih banyak penggemar koi gitu toh. Iya. Nah, untuk koi alhamdulillah stabil sih. Stabil untuk konsumennya stabil. Iya. Stabil. Oh. Karena kestabilan itu kan karena di pacu ada yang sedang, ada yang jadi stabil. Ya, karena kan kalau Tergantung dia kelasnya kelas penghobi atau pemula. oh gitu ya. Karena kan kalau kayak ikan lele itu kan tergantung Ya. harga bisa. pakan lah, Betul. ada permainan macam-macam. Beda sekali kalau koi sama ikan lele nilai beda. Kalau ikan lele pakai kilon. Iya, Kalau koi enggak. ekor ya. Satu ekor pun bisa harganya bisa 1 juta. Satu ekor bisa Ya. 1 juta. Terakhir saya jual 1 ekor 1 juta. Yang pernah dijual paling mahal 1 juta itu. Ya, Satu saya- ekor. 1 ekor. Oh. Ya sebenarnya itu hanya spekulasi harga. Kok lumayan. ternyata ada yang mau. Cuannya ngeri. 1 ekor 1 juta kalau punya 10 ekor ya Iya, lumayan. kena gue tuku NMAX. Tapi itu NMAX-nya bukan NMAX kayak koi loh, Bu. Oke. Nah, terakhir Kang, ini Ya. untuk teman-teman yang katalah mau belajar atau apa itu boleh enggak ini datang ke sini silaturahim. Kita terbuka, monggo kalau mau. Ya kita sebenarnya niatnya belajar bareng-bareng. Nah, jadi nggak ada istilah apa yang master dan sebagainya enggak. Ya. Tetap belajar bareng-bareng. Tapi kalau bagi saya master jenengan. karena saya nggak tahu koi soalnya. Kalau dikatakan master juga belum. Saya Iya. itu juga masih setara belajar. Saya itu masih banyak harus berguru dengan yang lain. Iya, Baik iya. berguru tentang ikannya, baik berguru masalah penjualannya. Ya. Ya karena sedikit banyak kalau kita sudah main bisnis, ya kita harus banyak belajar. Untuk teman-teman yang mau memulai usaha di bidang koi, apa pesan jenengan Kang? Untuk teman-teman yang ingin belajar atau ingin berusaha wira swasta ikan koi, niatkan dulu hati Anda itu mencari kebahagiaan, dari kesenangan. Iya. Jangan yang dicari ekonomisnya. Lah tapi nek orang cuan ora seneng ya? Ya. Itu nanti hasil. Oh, itu nanti hasil kedua. Sepakat. Yang penting kita bagaimana bisa merawatnya itu sudah alhamdulillah loh. Oke. Karena dilihat dari awalnya itu pun susah Ya. kalau belum punya ilmunya. Tapi kalau sudah punya ilmunya, sudah bisa menikmati, ada ujungnya tetap
tidak Iya, duit oke, gitu. betul. Ya, itu dan niat awal itu boleh yang mau niatnya mau di langsung bisnis juga bisa. Tapi kalau niatnya itu mau hati, kesenangan hati, ya harus kita siapkan kenyamanan kita. Betul. Nah, jadi kenyamanan, kalau jenengan nyamannya entah ditulair masalah, ya, itulah. Pasti. Nah, mau harga 1 ekor 10 juta, Iya. yang namanya nyaman, seneng, ambil. Oke. Tuh. Terus untuk tip yang ketiga itu kan, tidak kita harus mempersiapkan media-media kayak kolam, terus pompa dan sebagainya, dan instalasi Iya. dan lainnya. Meskipun kelas hobi juga tetap harus disiapkan Iya. juga ya. Kelas hobi itu harusnya kelas hobi itu mah justru lebih spesifik, harus lebih tenanan gitu. Tapi kalau sifatnya usaha, kan kadang asal kita punya kolam tanah, Waton urip. juga urip. Nah, kolam tanah loh. Oh, kolam tanah. Iya. Oh. Kalau prinsip koi itu kalau di kolam tanah itu mah lebih kita enak. Dia lebih tahan. Lebih tahan. Oh. Lebih nyaman, dan kita lebih kadang malah untuk pakan pun kita udah nggak begitu banyak mengurangkan pakan. Iya. Karena di situ udah pakan alaminya banyak. Nah, itu. Oke. Jadi ya jelas modal yang enak. Iya. Ya, karena Betul. nilai rupiah untuk membeli benihnya pun juga bermacam-macam, tapi Iya, variasi. betul. Oke. Tergantung kita mau ngambil yang grade apa, yang grade A atau grade B, gitu. Ya, oke. Kawan-kawan, nah itu tadi banyak hal yang diceritakan oleh Kang Khaulez kaitannya dengan budidaya ikan koi. Nah, monggo teman-teman bagi yang mau main ke sini silahkan. Ini terbuka 24 jam selama ada orangnya di sini. Ada menu kopinya ini Ada. Nah, di sini nanti dapat menu kopi gratis, Pak. gratis Pak. Sambil Prasmanan. ngobrol, sambil diskusi, belajar bareng-bareng. Nah, nanti link maps-nya saya taruh di deskripsi sama kontak personnya. Monggo nanti silahkan dikontak, datang ke sini ke Mutian. Ini tidak jauh dari SMP Pembangunan. Utara ya. Utaranya SMP Jamunan. Pembangunan Utara Sri Martani di Jalan Munggur Petir. Nah, mungkin kali ini videonya kita cukupkan sekian dulu. Teman-teman bisa menyaksikan video yang lain yang sudah saya taruh di atas layar. Nah, silahkan disimak video-video yang lain tentang inspirasi usaha, semangat untuk menguatkan berwirausaha di masing-masing bidang. Terima kasih Kang Khaulez atas waktunya. Sama-sama. Yang ngapunten kalau mengganggu waktunya. Tidak. Dan jangan lupa di subscribe, dibagikan ke teman-teman yang lain, dan mudah-mudahan channel ini bermanfaat untuk panjenengan semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Kopinya entah. Bisa